niscaya Allah akan maafkanmu. Jadi ketika kita memberi maaf, suka menjadi pribadi pemaaf, maka Allah juga akan memaafkan kita. Di dalam ayat Al-Quran, Allah berapa kali berfirman, misalkan dalam surat Al-Maidah ayat 101, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya Allah akan menerangkannya. Allah telah memaafkan tentang itu. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, di ayat lain, Allah juga berfirman, misalnya dalam surat An-Nur ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'talil ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, janganlah orang-orang yang punya kelebihan dan kelapangan rezeki di antara kamu bersumpah akan memberi bantuan, tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka maafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah akan mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari dua ayat ini tadi, Allah memberi contoh bahwa Allah ini adalah Maha Pengampun. Jadi di banyak ayat Al-Quran justru yang tersirat itu Allah Maha Pengampun dan berilah maaf pada orang lain. Jadi artinya kita didorong untuk menjadi pribadi yang pemaaf. Ketika bulan puasa ini kita itu selain menahan makan, kita juga diminta menahan nafsu, bahkan menahan amarah. Maka ketika kita memiliki permasalahan dengan orang lain misalkan kita disakiti, dihianati, maka disitulah kita hendaknya menjadi pribadi pemaaf. Maka berapa banyak orang di era sekarang ini, misalkan bahkan kalau dalam konteks Indonesia itu dalam konteks pemilu, pasca diputuskan pemilu itu saja banyak orang yang misalkan caleg tidak lolos, merasa dihianati oleh para pemilih, merasa dihianati oleh tetangga, atau pernah dicurangi, misalnya begitu. Jadi kalau kita selalu memikirkan kesalahan-kesalahan orang lain, itu justru akan berdampak pada diri kita sendiri. Jadi ketika kita memaafkan kesalahan seorang lain, sebenarnya bukan memutus dosa orang yang bersalah, tetapi lebih pada memaafkan, memutus permasalahan mental pada diri kita sendiri untuk persoalan psikologi kita sendiri. Ketika kita misalkan orang lain bersalah kepada kita, kita nunggu misalkan kapan dia meminta maaf kepada kita. Kok dia itu bersalah, kok dia itu misalkan nemen selalu bermasalah dengan saya, tetapi dia tidak datang-datang, tidak minta maaf. Kalau itu selalu diingat, yang ada itu kita yang kepikiran dan kita menjadi sakit, memiliki kita depresi dan yang lain. Maka ketika kita memaafkan itu sebenarnya keuntungannya untuk diri kita sendiri. Perkara dosa itu adalah perkara pelaku dengan urusannya dengan Tuhan. Nah, jadi disitulah konsep maafkan sebenarnya bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Nah, dalam beberapa kisah Nabi dicontohkan, kan ketika Nabi Muhammad melakukan dakwah di Taif, ya, dari Mekah ke Taif, Nabi melakukan dakwah. Setiap hari Nabi ketika melakukan dakwah itu dihina, diumpat, dilempar pakai batu sampai berdarah. Maka salah seorang sahabat namanya Zaid bin Harithah menemani Nabi. Dia akan melindungi Nabi dari serangan para kafir itu. Kemudian ketika berjalan dalam dakwahnya, Nabi tetap dilempar.
Said bin Harithah berusaha melindungi tubuh Nabi, namun tetap saja batu dan kerikil itu tetap mengenai tubuh Nabi. Nah, selesai dari persoalan itu, kemudian Nabi Muhammad berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba tidak lama kemudian Allah mengutus malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad, kami sudah mengetahui permasalahannya. Kami diperintahkan untuk datang kepadamu. Seandainya dua gunung ini diperintahkan untuk dihancurkan, dilemparkan ke umatmu, maka akan kami lakukan. Tapi Nabi memilih tidak melakukannya karena bagi Nabi Muhammad umat tersebut tidak tahu. Jadi Nabi Muhammad memberi contoh bagaimana dia memaafkan orang lain. Contoh lain, misalkan ketika Nabi Muhammad berpidato, sedang berpidato, dia menyampaikan kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, setelah ini akan ada orang yang dijamin masuk surga. Dia akan datang sebentar lagi. Kemudian sahabat terperangah, ingin melihat siapa gerangan yang dijamin masuk surga itu. Datanglah seorang yang ternyata biasa-biasa saja. Semula dipikir itu adalah Abu Bakar atau Utsman atau Umar, tapi kok orang biasa-biasa saja. Besoknya Nabi Muhammad kemudian dalam khutbahnya juga menyampaikan lagi, sebentar lagi akan ada orang yang dijamin masuk surga datang ke sini. Orang-orang kemudian itu melihat ke pintu, siapa gerangan itu lagi. Ternyata orang yang sama, orang biasa-biasa saja. Hanya salah seorang di antara mereka tertarik, sangat ingin mengetahui apa amalannya. Nah, kemudian sahabat tersebut mengikuti orang tadi sampai ke rumahnya. Sampai di rumahnya, dia pura-pura bilang itu sama seorang yang dijamin masuk surga tadi. Wahai sahabatku, saya ini punya permasalahan. Saya sedang diusir oleh istri saya setelah tengkar. Saya tidak boleh tidur di rumah. Bolehkah saya menginap di rumah Anda malam ini? Jadi sahabat tersebut kemudian menginaplah di rumah orang tadi selama 3 hari untuk mengamati apa amalannya, mengapa orang yang biasa-biasa itu mendapatkan jaminan surga. Dilihatnya setiap hari itu, sholatnya ya biasa-biasa saja, tidurnya itu kok pulas sekali gitu, nggak ada tahajudnya, kok tidurnya biasa-biasa saja, kok tidurnya pulas, kok sholatnya biasa-biasa saja. Mungkin kalau kayak sekarang, mungkin kayak Mas David bisa mendengkur gitu. Wah, itu tidurnya sangat nikmat sekali, lebih bebas dari masalah gitu. Jadi kemudian sampai 3 hari, kok nggak ada yang istimewa. Sampailah putus asa, kemudian mau pulang, ditanya, wahai saudaraku, sebenarnya saya kesini bukan karena tengkar sama istri, bukan karena dikejar debt collector atau yang lain menginap di sini, tetapi saya saya mendengarkan khutbah Nabi bahwa saudara ini dijamin masuk surga. Sebenarnya apa amalan saudara? Ya, disampaikan. Amalan yang saya lakukan adalah saya selalu memberi maaf pada orang lain. Jadi ketika saya mau tidur, saya mengingat orang-orang lain itu, kemudian mengingat orang lain yang bersalah kepada saya, dan saya selalu memaafkannya dan mendoakannya. Wah, itu ternyata hanya memaafkan dan mendoakan orang lain mendapatkan kemuliaan dari Allah dan mendapatkan maaf sehingga dia dijamin masuk surga. Luar biasa. Jadi nanti kalau saudara-saudara sekalian sama Mas David mau tidur itu maafkan semua itu. Jadi orang yang bersalah gitu ya. Lagi kalau misalkan saya nggak tahu itu kalau para caleg ya yang kemarin merasa udah bayar begitu ya, ternyata nggak dipilih. Betapa sakitnya itu. Kalau nggak segera memaafkan kejadian itu, itu bisa saja itu benar masuk rumah sakit jiwa. Nah, jadi inilah konteks sebenarnya maafkan itu memiliki derajat kemuliaan. Jadi kalau memaafkan itu memutus permasalahan dari kita. Tetapi kalau untuk menuju derajat mukhlisin itu, orang-orang yang ikhlas itu, kemudian dia berperilaku baik terhadap orang yang salah. Wah, Mas David sudah dicurangi, dibohongi, difitnah, udah maafkan, masih menyantuni. Itu kan derajatnya luar biasa. Jadi ini tantangan yang sangat
berat sebenarnya. Mungkin sangat enak disampaikan, tetapi sebenarnya sulit untuk dilakukan. Nah, kemudian ada kaitannya sekarang dalam konteks riset empiris. Nah, jadi maaf itu juga memiliki keterkaitan dengan ilmu pengetahuan dalam psikologi. Misalkan ada riset empiris yang dilakukan oleh Rokia tahun 1973 itu menyebutkan bahwa ada hubungan positif antara level religiusitas seseorang dengan tingkat ketaatan seorang. Jadi religiusitas seorang dengan tingkat kerelaannya untuk memaafkan orang lain. Semakin orang taat beragama, dalam penelitiannya itu, semakin tinggi dia posibilitinya untuk memaafkan orang lain. Jadi ternyata ada risetnya dalam psikologi. Nah, kemudian riset yang dilakukan Schumacher dan Bolt tahun 1977 menemukan bahwa mereka yang melihat diri mereka itu pemaaf, mereka juga adalah orang-orang yang taat beragama. Namun yang namanya riset empirik atau saintifik itu selalu terbuka untuk dikritik. Makanya kadang kalau dalam publikasi disebutkan metodenya, sehingga kadang kalau ukuran itu bebas terbuka untuk dikritik. Pada tahun 2005 misalkan, mungkin karena sampel beda, menemukan bahwa hubungan antara religiusitas dengan memaafkan itu sangat lemah. Penelitian lain pada tahun 2005. Nah, ini mungkin ada beberapa orang yang level ketaatan ibadahnya itu kuat, tetapi kadang sulit memaafkan orang lain. Tentu ada orang-orang. Nah, ternyata apa yang faktor lain yang bisa mendorong seorang menjadi pribadi pemaaf itu ternyata ada kaitannya dengan 5 kepribadian. Jadi dalam konteks pemaafan itu dalam psikologi, maaf itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama namanya enduring resignment, yaitu kondisi di mana orang itu sulit memaafkan. Jadi ini orang begini nih cenderung depresi, sensitif. Nah, dimensi kedua, orang yang memaafkan tetapi karena tekanan publik atau norma sosial atau opini masyarakat. Jadi sebenarnya memaafkan tapi bilang begini, saya sudah memaafkan tetapi saya masih ingat. Nah, begitu. Berarti ini di level kedua. Maafkannya itu nggak benar-benar memaafkan. Jadi kalau bilang saya sudah maafkan saran-saranmu, kamu sudah menyakiti saya selama bertahun-tahun. Jadi, tetapi saya masih ingat. Berarti itu berada di level kedua itu. Belum benar-benar maafkan. Yang ketiga, itu derajat yang sudah memaafkan segalanya tadi. Kalau dalam konteks Islam bisa sebagai level muhlisin itu tadi, sudah berbuat baik. Itu level ketiga. Nah, ini level 3 ini, ketiga dimensi dalam maaf ini memiliki keterkaitan dengan 5 kepribadian. Misalkan kepribadian pertama namanya neuroticism sampai emotional stability. Neuroticism itu artinya orang yang tidak stabil emosinya, emosian gitu ya, sampai dengan atau temperamen sampai dengan orang yang stabil emosinya. Itu kepribadian pertama. Kepribadian kedua adalah orang yang aktif dalam kehidupan sosial. Kepribadian kedua, mudah aktif dalam kehidupan sosial, tidak menyendiri gitu ya. Kan ada orang yang menyendiri terus ya, kalau malam itu hidup, kalau siang itu ini hilang, mirip dukun dan kelelawar. jadi jadi ini kadang itu orang yang selalu sembunyi gini. Jadi kepribadian kedua adalah keaktifan sosial. Yang ketiga itu adalah selain keaktifan sosial itu adalah keterbukaan terhadap orang lain. Nah, keterbukaan orang lain artinya orang yang mudah menerima masukan, mudah menerima perubahan, misalkan ya, mampu beradaptasi. Lawannya itu sulit terbuka atau angel tuturannya. Nah, yang keempat itu adalah agreeableness. Jadi orang-orang yang tulus, senang, murah hati dan gitu. Dan yang terakhir itu adalah
keteraturan, ketelitian, punya orientasi dan yang lain. Itu 5 kepribadian. Nah, riset misalkan yang dilakukan oleh Felix Neto tahun 2007 menemukan bahwa keadaan enduring assignment itu memiliki hubungan yang positif, signifikan positif ya dengan equilibrium. Jadi orang-orang yang memiliki enduring assignment itu memiliki hubungan negatif dengan equilibrium. Jadi orang-orang yang cenderung tidak stabil emosinya, yang sensitif tadi temperamen, itu sulit untuk memaafkan orang lain. Jadi cenderung kasar, cenderung tidak murah hati, cenderung tidak tulus ketika berbuat. Nah, selain itu riset ini selain menemukan kaitannya 5 kepribadian dengan pemaafan tadi, dengan 3 dimensi maaf tadi, riset ini juga menemukan bahwa pribadi pemaaf itu berkaitan positif dengan rasa bersyukur. Nah, nyata menarik itu. Oh, bisa ya, rasa bersyukur itu bisa menjadikan orang jadi pribadi pemaaf. Karena orang-orang yang bersyukur itu kadang misalkan kamu dicurangi ya, misalkan saudara dicurangi, misalkan merasa ditolimi ya, dalam keadaan terpuruk sekarang. Kadang orang bersyukur itu melihat alhamdulillah, saya masih mendapatkan, sekarang saya dapat cobaan. Dan saya melihat masih banyak orang yang jauh lebih parah cobaannya dari saya. Jadi orang-orang yang bersyukur selalu melihat ke bawah ketika kita memiliki permasalahan buruk. Kita melihat orang lain yang lebih parah atau penderitaan orang lain yang lebih kompleks dari kita. Itu justru menjadi pribadi pemaaf. Jadi ternyata pribadi pemaaf itu berkaitan dengan tingkat religiusitas, rasa bersyukur, berkaitan dengan kepribadian, orang-orang yang murah hati, berperilaku sosial itu tadi, aktif dalam kehidupan sosial, cenderung mudah memberi maaf. Mengapa? Karena orang-orang yang aktif dalam kehidupan sosial itu cenderung memberi maaf, mereka pertimbangannya adalah dalam rangka menjaga hubungan baik. Nah, misalnya begini, kita sudah kenal dengan orang lain punya masalah atau kita punya masalah, kita cenderung melupakan atau maafkan karena pertimbangan salah itu konco dewe, dulur dewe misalnya. Jadi dalam rangka menjaga hubungan yang baik. Nah, dalam hadis Nabi disebutkan, diriwayatkan oleh Al-Ansar, orang yang paling penyantun di antara kalian adalah orang yang bersedia memberi maaf walaupun ia sanggup membalasnya. Sebenarnya kalau orang didolimi, dicurangi, kalau dia selalu mengingat-ingat itu bukan hanya depresi, bahkan dia bisa saja melampaui batas ingin balas dendam. Tapi di sini diriwayatkan dalam hadis Nabi, jadi orang-orang yang penyantun adalah mereka yang bersedia memberi maaf walaupun dia sanggup membalasnya, bahkan bisa saja lebih kejam. Nah, jadi dalam konsep ibadah puasa ini, jadi ketika kita menahan rasa lapar, juga kita menahan amarah, tentunya kita juga menahan membangun kepribadian yang baik, sehingga itu akan mendorong kita untuk menjadi pribadi pemaaf. Dulu ada kisah menarik di Amerika. Jadi ada seorang suami itu karena mabuk, kerjanya mabuk tiap hari, diskotik tiap hari. Ketika pulang itu ngamuk-ngamuk ke istrinya dipukul, ditendang sama anaknya. Terakhir dia itu udah muak, kabur dari rumah, pergi ke suatu tempat. Dalam berapa tahun, kemudian dia kehidupannya tambah sengsara, bahkan terakhir ditangkap oleh polisi karena melakukan penipuan cek bodong. Nah, jika melakukan cek bodong itu, dia kenapa Mas? Udah ada Ustadznya? Belum, Cak.
Saya lanjutkan ya ceritanya. Nah, ketika dia ini apa namanya di penjara, dia kemudian merindukan dan mengingat kisah-kisah masa lalunya bersama istri dan anak. Kemudian dia mengirimkan sebuah surat. Ya bilang begini, wah istriku, sebelum keluar ya, 3 hari sebelum keluar, 3 hari lagi saya akan bebas dari penjara. Saya merindukan suasana keluargaan yang dulu. Saya memohon maaf kepadamu, saya ingin kembali ke keluarga kita. Seandainya kamu memberi maaf, maka di Miami itu, di kota Miami itu ada sebuah pohon besar. Tolong ikatkan satu pita kuning. Nah, itu kalau jawabannya, kalau itu diikat dengan pita kuning berarti isinya maafkan dalam suratnya. Nah, kemudian dia ketika hari pembebasan dari penjara dia naik bus. Ternyata orang yang di depannya itu melihatnya kenapa orang ini kok stres. Hanya cerita itu tadi. Jadi dia sedang menunggu dag digdug dadanya karena akan ketemu dengan pohon besar apakah ada seutas tali kuning yang menunjukkan bahwa dia dimaafkan oleh istri. Orang-orang pun akhirnya juga mendengar cerita itu ikutan terharu dan ingin melihat pohon beringin atau pohon besar yang diikat dengan pita kuning. Nyata setelah sampai di sana tidak ada selai pita kuning dalam pohon. Yang ada itu ratusan pita kuning yang diikatkan ke pohon. Jadi ini kemudian menginspirasi masyarakat saat itu sehingga ada band yang menulis sebuah judul buku, judul lagu, judulnya Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. Itu terjadi pada tahun 73. Jadi ketika kita memiliki ketulusan, penyesalan terhadap pertobatan atau kesalahan-kesalahan kita, bukan hanya kita bukan tidak mungkin kita mendapatkan maaf dari Tuhan. Kalau kita sudah minta maaf kepada orang lain misalkan, oh ternyata orang lain tidak maafkan kita, maka kita perlu berdoa dan meminta maaf kepada Sang Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan orang lain dan menciptakan hati manusia dan membolak-balikkan hati manusia. Jadi mungkin itu kultum yang sangat panjang ini sebagai penggantinya Ustadz yang belum datang. Jadi hendaknya di bulan puasa ini kita selain menahan amarah dan menahan lapar, kita perlu belajar untuk menjadi pribadi pemenang. Terima kasih Ustaz. Baik. Terima kasih Ustadz Hidayat. Alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi tadi sudah disampaikan terkait dengan tema memaafkan, bagaimana kita menjadi pribadi yang pemaaf. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, jika ada pertanyaan, dipersilahkan, kita masih ada waktu 15 menit lagi. Bisa melalui chat atau ya baik. Pak Asrul, monggo. Mas Asrul. Ya Mas, izin bertanya. Kalau kita melakukan kesalahan itu kan berarti bisa dibilang ada dosa yang diperbuat ya. Lalu apakah diterimanya maaf? Misalkan kita melakukan kesalahan kepada orang lain, apakah diterimanya maaf kita itu merupakan syarat pengampunan dosa dalam konsep Islam atau mungkin di agama Samawi seperti apa? Terima kasih. Jadi kalau kita punya salah sama orang lain, tentu kita perlu minta maaf kepada orang lain. Tetapi yang paling penting itu pertobatan kita kepada Tuhan untuk tidak akan mengulanginya lagi di masa depan. Maka urusan maaf itu adalah prerogatif Tuhan. Jadi yang terpenting kita selalu berdoa, meminta maaf kepadanya, dan bahkan kita perlu menunjukkan penyesalan. Maka yang itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Ada penyesalan di situ bahwa kita tidak akan mengulanginya,
Walaupun dalam kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari, kita kembali lagi kadang itu kan, kadang iman sedang naik dan turun, kadang kita kembali terjebak dalam dosa-dosa itu. Jadi makanya manusia itu disebut sebagai al-insan, jadi manusia itu tidak lepas dari lupa dan dosa. Jadi maka disitulah kita selalu berdoa. Mungkin yang perlu kita tekankan, mungkin dosa-dosa kita itu sebesar gunung, tetapi pintu maaf Tuhan itu seluas samudera. Jadi begitulah Mas Asrul. Jadi yang terpenting apa kita dimaafkan, kita selalu menunjukkan penyesalan dan berdoa kepada Tuhan untuk tidak mengulanginya lagi. Sekalipun kita dalam kehidupan sehari-hari kita terjebak lagi dalam kesalahan-kesalahan atau dosa yang sama, kita diminta untuk selalu minta maaf kepada Allah SWT. Terima kasih, Cak. Terima kasih, Mas. Ya, baik, terima kasih Cak Dayat. Ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu sekalian? Jika tidak, saya boleh tanya Cak ini, Cak. Boleh. Nah, ini kadang kan kita pengennya jadi pribadi pemaaf yang di level 3 atau 4 tadi ya. Tapi kan itu susah tuh kadang. Pengennya kita secara pemikiran atau secara psikologis kita pengennya udahlah maafin. Tapi kadang kalau kita ingat kejadian yang itu yang kita disakiti itu lagi, itu balik lagi gitu, Cak. Gimana biar bisa masuk ke level yang 3 atau 4 tadi? Nah, itu Mas David, itu pertanyaan yang agak sulit. Itu tadi aku bilang memaafkan orang lain itu mungkin iya, tetapi itu tadi kemudian mungkin manusia yang kebanyakan itu pada sampai level 2, saya maafkan tetapi saya masih ingat begitu. Nah, kata itu kan di level 2 dalam konteks psikologi ya. Yang kedua, kadang ketika kita selalu mengingat dosa itu kesalahan orang lain itu bukan hanya benci ya, tetapi kita itu kadang akhirnya timbul dengki dan kebencian terhadap orang lain, ingin balas dendam. Nah, disitulah perlu kita hati-hati. Setan itu kerjanya memanas-manasi manusia. Itu loh yang berdosa kepada kamu, masih saja berjalan seenaknya saja, kayak nggak bersalah saja gitu. Nah, kita itu selalu beristighfar karena setan itu selalu hidup di lingkungan kita, mengipas itu. Itu loh Mas David, yang salah sama kamu itu kemarin, kok enak saja itu. Malah yang bersalah, yang fitnah-fitnah kamu, dia yang dapat posisi, dia yang dapat nikmat banyak. Nah, itu tambah, bahkan dikipas-kipasi sama Tuhan, itu lagi bersekongkol sama temannya itu untuk menjatuhkan Mas David itu lebih parah. Nah, kadang dikipas-kipasi tambah begitu. Jadi kita itu perlu memang berlatih untuk menjadi pribadi pemaaf tadi. Dan menjadi pribadi maaf tadi itu tadi juga selain dengan rasa bersyukur itu, yang pertama itu rasa bersyukur itu tadi. Jadi kalau kita dikurangi dan ditolongi, kita selalu ingat bahwa ada orang lain itu yang lebih parah dari kita kehidupannya. Nah, itu ya. Nah, yang kedua itu 5 kepribadian tadi. Jadilah orang yang selalu aktif dalam kehidupan sosial. Jadilah kita perlu berlatih menjadi pribadi yang tulus, dan kita perlu mengingat bahwa tidak, kadang perilaku kita itu mungkin kita baik, kadang bagi orang lain itu menyakiti, kadang gitu. Jadi manusia itu kadang memiliki kesalahan, kadang tidak disadari. Jadi 5 kepribadian tadi, misalkan mau menerima masukan orang lain, kemudian terbuka, kemudian tulus, kemudian kita melatih stabilitas emosi kita. Nah, itu akan mendorong kita untuk menjadi pribadi maaf. Termasuk rasa bersyukur tadi. Jadi jangan lupa, meskipun kita ingin selalu melakukan itu, setan selalu berkeliling di kita untuk memanas-manasi, sehingga kita menjadi selalu benci. Begitu. Baik, terima kasih Kak Dayat atas pencerahannya. Jadi menjadi pribadi yang bersyukur
dan otomatis nanti bisa melatih bagaimana kita menjadi pribadi yang pemaaf. Mungkin ada pertanyaan dari peserta yang lain. Kita masih ada 9 menit. Jika tidak ada, Nggak mungkin apa-apa, bisa nggak apa-apa Mas kita, David itu. Nggak apa-apa ditutup kalau nggak ada. ya. Tambah banyak yang tanya nanti dokter-dokter kangilan nanti jawab. Ini malah ada yang baru mau masuk juga nih, Cak. Aduh. Baik, Siapa? terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, pertanyaan terakhir saya tadi yang sudah dijawab Cak Dayat tadi menutup agenda kita pada sore hari ini, kajian online kita pada sore hari ini. Jadi bisa saya simpulkan bahwa menjadi pribadi yang pemaaf itu memang susah. Tadi ada 3 tingkatan kalau tidak salah. Tingkatan yang terakhir itu yang paling susah. Tapi dari penjelasan Cak Dayat tadi, menjadi pribadi yang bersyukur dan aktif dengan kegiatan sosial itu bisa melatih bagaimana kita menuju ke level 3 menjadi pribadi yang pemaaf tadi. Begitu Bapak Ibu semuanya, saya akan tutup dengan pantun dulu. Jalan-jalan ke pasar, kok jalan-jalan mulu ya? Jalan-jalan ke Kota Kudus. Cakep. Jangan lupa beli jenangnya. Yo, cakep. Biar silaturahmi tidak terputus, Mhm. jangan lupa kajian selanjutnya. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Kami tunggu di kajian online selanjutnya tanggal 5 April. Mohon maaf kalau ada salah. Saya David undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mohon tetap stay dan kita foto dulu ya Bapak Ibu. Silakan open kameranya. Kameramen Mas Aan. Oke, 1, 2. Apa ini Mas Aan? 1, 2, 3. Oke. Terima Udah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kajian selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Mas warahmatullahi Haikal. wabarakatuh. Terima kasih Mas Semuanya. David dan Cak Dayat. Cak Dayat. Gonca.